Di video kali ini, saya akan latihan data preparation menggunakan Jupyter Notebook. Proses transformasi data. Buat notebook baru, saya akan ubah dahulu judulnya, ini opsional. Pertama, jangan lupa untuk mengimport library yang akan kita gunakan, yaitu Pandas. Karena menggunakan dataset CSV luar, maka panggil dataset tersebut menggunakan fungsi read CSV dan masukkan direktorinya. Cek dahulu dataset yang telah dipanggil. Proses ekstraksi dan pengelompokan. Kali ini, saya akan mengekstrak title yang ada di atribut name menggunakan script berikut. Script ini akan mengekstrak satu string sebelum titik. Dan script ini saya masukkan dalam variabel dNama. Terdapat 11 title dari seluruh penumpang. Saya cek dahulu apakah ada missing value dari atribut name. Jika muncul 0 berarti tidak ada missing value. Kemudian akan saya buat atribut title untuk memasukkan title yang telah saya ekstrak. Sudah muncul atribut title. Karena title dari penumpang yang cukup banyak dan dapat dikelompokkan, akan saya kelompokkan. Saya buat dahulu mapping title map. Gunanya adalah untuk mengelompokkan 17 title yang telah ada menjadi 6 kelompok title saja. Akan saya transformasikan atribut title berdasarkan mapping yang telah saya buat. Mari kita cek. Sebelumnya ref dan sudah diganti menjadi officer sesuai dengan mapping yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan mengelompokkan atribut age. Saya cek dahulu apakah ada missing value pada atribut ini. Karena atribut age memiliki missing value cukup banyak, maka fungsi pengelompokan yang dibuat berdasarkan umur dan juga title menggunakan aturan kondisi if-else. Setelah fungsi dibuat, saya akan membuat atribut baru yaitu pasteType untuk memasukkan fungsi tersebut. Bisa dilihat atribut pasteType sudah ada. Proses encode manual. Yang akan saya encode adalah sex. Saya buat dahulu mappingnya. Proses ini sama seperti mapping seperti di awal, dengan aturan male akan diisi 1, female 0. Terlihat bahwa sex telah diganti berdasarkan mapping yang telah dibuat. Selanjutnya saya akan mengencode manual pasteType. Saya buat mapping lagi, yaitu map. Dan saya akan transformasikan map tersebut pada atribut pasteType. Kita lihat, value dari pasteType telah berubah berdasarkan mapping yang telah kita buat. Encode menggunakan library. Kita cek dahulu atribut yang ada di dataset ini. Cukup banyak atribut yang bertipe kategorikal. Sebelumnya akan saya ekstrak dahulu atribut tiket dan juga kabin. Karena dua atribut ini memiliki struktur campuran yaitu string serta number. Pertama, mengekstrak tiket. Saya buat fungsi untuk mengambil string dari atribut tiket ini dengan mendefinisikan variabel tipe tiket sebagai array yang nanti akan menampung string dari tiket ini. Serta menggunakan looping dan juga aturan kondisi. Saya buat atribut baru yaitu ticket type untuk menjalankan fungsi tersebut.
Mari kita cek ada value apa aja sih di tiket type. Terdapat lebih dari 15 jenis tiket penumpang. Maka dari itu akan dikelompokkan lagi di jenis tiket ini dengan hanya mengambil 5 tiket teratas dan sisanya akan digabungkan. Maaf, terdapat kesalahan dalam penulisan skrip bahwa sama dengan di akhir harusnya hanya 1. Nah, value dari tiket type telah berubah berdasarkan pengelompokan. Kemudian mengekstrak kabin. Kabin ini juga diekstrak karena strukturnya campur antara string dan juga number. Saya buat fungsi untuk mengambil string dari atribut kabin ini, di mana variabel tipe kabin juga berupa array untuk menampung stringnya. Saat fungsi sudah dijalankan, saya buat atribut baru yaitu cabin type untuk menampung fungsi tersebut. Bisa dilihat bahwa atribut cabin type sudah muncul sesuai dengan fungsi yang dijalankan. Untuk memperkecil cabin type, tipe kabin ini akan dikelompokkan lagi, di mana hanya mengambil 5 teratas dan menggabungkan sisanya. Bisa dilihat value dari cabin type juga sudah berubah. Proses memulai encoding. Kita cek lagi atribut yang ada di dataset. Untuk encoding akan dibagi menjadi 2, di mana text type akan diencode menggunakan label encoder karena dia merupakan tipe ordinal. Sex, embarked, title, ticket type, cabin type akan menggunakan get dummy karena dia adalah nominal. Label encoder. Import terlebih dahulu pre-processing label encoder dari sklearn. Kemudian lakukan encode menggunakan speed transform. Jangan lupa untuk menginisialkan label encoder terlebih dahulu. Setelah itu, cek value atribut paste-type setelah di-encode. Terlihat bahwa value telah berubah. Kemudian melakukan get dummy. Karena atribut yang di get dummy cukup banyak, buat variabel untuk menampung array dari atribut-atribut ini. Lakukan looping untuk mengencode atribut yang ada dalam array menggunakan get dummy. Karena encode menggunakan get dummy memunculkan atribut baru, drop atribut utama yang ada di dalam variabel column. Kemudian cek ulang atribut yang ada di dataset setelah melakukan encode. Proses pemilihan fitur. Dalam hal ini, saya akan melakukan korelasi sebelum input terlebih dahulu. Import library Seaborn untuk visualisasi, kemudian buat fungsi untuk menghitung korelasi. Di mana fungsi ini menggunakan visualisasi heatmap. Kemudian jalankan fungsi untuk memunculkan korelasi menggunakan heatmap. Dan berikut script untuk memunculkan korelasi tanpa heatmap. Sesudah encode. Sekarang kita akan memunculkan korelasi dataset setelah di-encode. Jalankan fungsi korelasi seperti sebelumnya.
Namun setelah dijalankan, hasil heatmap terlalu kecil, jadi korelasi tidak dapat dilihat. Kembali ke script import Seaborn dan tambahkan library matplotlib seperti script berikut. Setelah dijalankan, tambahkan script berikut pada script pembuatan fungsi untuk mengatur ukuran heatmap. Kembali ke bawah untuk menjalankan fungsi memanggil heatmap. Kemudian akan muncul heatmap seperti ini. Lanjut ke pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, apa maksud korelasi setelah di-encode? Maksud korelasi dapat dilihat lewat heatmap, di mana jika warnanya semakin hijau, maka hubungan antar dua variabel semakin kuat. Dan jika semakin merah, maka hubungan antara dua variabel semakin negatif. Artinya, yang satunya naik, maka satunya akan turun. Contoh pada P-class yang negatif. Jika P-classnya semakin naik, maka tingkat keselamatannya turun. Pertanyaan selanjutnya, passenger ID yang unik, persistensinya apakah dihapus atau tidak? Menurut saya dihapus, karena passenger ID hanya menunjukkan jumlah total dari penumpang yang ada. Terakhir, atribut apa saja yang dapat dihapus dan mengapa alasannya? Menurut saya, yang pertama adalah passenger ID, karena hanya menunjukkan jumlah total penumpang yang ada, kemudian nama, karena hanya menunjukkan identitas dari setiap penumpang yang ada, dan terakhir, tiket dan kabin, karena sudah diekstrak dan juga sudah